Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja biar waktunya efektif karena kita punya waktu nanti sampai pukul 20 tepat. Allah akan tuntaskan pertemuan awal dan akhir ini. Awal dan akhir ini, Kak, kali ini saya nge-share apa materi. Apakah sudah terbaca? Sudah. 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 Nah, oke, baik. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Sebelum kita mulai sedikit perkenalan saja, karena ini pertemuan awal dan akhir dan mungkin sebagian ada yang telah mengikuti di pelatihan gelombang pertama dan ini gelombang kedua, maka bagi yang Ah, sedikit, saya akan memperkenalkan diri dan ini profil saya sedikit. Asli dari Kota Pekalongan, ya. Nah, nama Haji Muhammad Mansur MBD, kemudian S1 dulu di Universitas Al-Azhar Kairo, ya, kuliah Usuluddin di Tafsir dan Ilmu Al-Quran, kemudian juga S2 sampai di sana, memasuki terusnya spesialisasi ilmu syariat dan fatwa, kemudian S2 juga mengambil di Indonesia, yaitu di IAIN Pekalongan Bawa headset ya Mbak 2020, Lala. pendidikan Islam. Kemudian aktivitas ini bisa dilihat salah satunya sebagai anggota komisi sebagai ketua komisi fatwa di Kabupaten Pekalongan dan juga bagian Bas Masail di PCN Pekalongan dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Itu sedikit profil kami ya Bu di insan tadi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini cara belajar literasi keislaman ya untuk diperhatikan semua peserta. Pertama adalah menyimak dengan tenang dan memahami soal yang dibacakan dengan seksama. Karena nanti soal akan saya bacakan dan saya harapkan semuanya bisa tenang menjaga kondisi lingkungan. Ya, kalau ada apa suara yang belum dimute bisa mengganggu, maka mohon di-mute-kan dulu, ya, dan fokus karena ini dibutuhkan penalaran, dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan berpikir, maka dimohonkan untuk menjaga ketenangan. Kemudian ketika dibacakan tadi tenang, kemudian setelah dibacakan dicerna dengan teliti sambil berusaha menjawab secara spontan dalam pikiran. Jadi ketika nanti soal itu, beberapa soal ini yang akan saya bacakan tadi itu, semua mencerna. Mencerna itu artinya berpikir untuk menggali kira-kira jawabannya apa. Nah, jadi ketika dibacakan itu ataupun sudah sampai jawaban langsung menentukan apa, berpikir untuk menentukan jawabannya apa. Setelah selesai dibacakan, maka akan diberikan waktu berpikir untuk menjawab kurang lebih 3 sampai 5 detik. Ya, harus cepat ya. Baru diberikan kunci jawabannya. Nanti akan kami berikan kunci jawabannya yang tepat sesuai dengan apa jawabannya, apakah sesuai dengan apa yang Anda pikirkan atau tidak. Nah, kemudian nanti kita analisis jawaban tersebut dan boleh ditanyakan ketika ada yang belum paham atau butuh penjelasan dengan mengangkat tangan atau memberi kode tangan di apa di Zoom ini. Dan sekali lagi untuk bisa masuk insan cerita itu ya ini untuk menguji cara berpikirnya itu harus berpikir cepat, tepat dan akurat. Pada dari itu waktu yang dikasihkan tadi itu 3 sampai 5 detik. Dan sebelum 3 sampai 5 detik pun apabila ketika soal dibacakan dan jawabannya sudah sampai jawabannya, Anda langsung menentukan lah itu berarti Anda berpikir cepat. Tapi hanya cepat saja, perlu tepat dan akurat. Nah, ini cara model belajar. Oke, semua sudah siap? Halo? sudah.
Ya, Udah siap. Siap. sudah, Kita mulai. sudah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid, itnain, thalatha. Naila dan Ajwa adalah dua siswi di sebuah madrasah. Keduanya sedang berjalan di halaman sekolah. Tiba-tiba menemukan selembar uang merah tergeletak di tanah yang akan ia lewati. Apa yang seharusnya dilakukan Naila dan Ajwa sebelum mendengar pengumuman dari ruang audio sekolah? A. C. C, C. C, C, C. Eh, C. B, C. C, 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 Baik, C, C. jawabannya saya membacakan jawabannya. Bagus. Ini berarti cepat, tetapi jawabnya menentukan A, B, C ketika sudah saya membacakan pilihannya sampai D, gitu ya. Nanti selesai. Nah, nanti ada silakan. Nah, ketika ada kata-kata silakan, nah itu Anda silakan. Gitu ya. Oke. Oke, A, masukkan semua uang semuanya ke kotak infak. B, membiarkan saja uang tersebut tanpa memungutnya. C, mengambil dan menyerahkan ke guru BK untuk diumumkan. Dan D, membagi dua uang temuannya setelah dikeluarkan zakat. Jawabannya adalah, silakan. C, C. C, 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 C. Ya, C. ini ada yang C. Oke, jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah C. Kenapa? Masalahnya kenapa harus C? Ya, kenapa enggak? Nah, ini. Karena memasukkan uang temuannya ke kotak infak itu bukan bukan haknya, itu bukan miliknya, maka tidak diperbolehkan. Nah, B, membiarkan saja uang tersebut tanpa memungunya, membiarkan saja itu namanya dhayaul mal. Dhayaul mal itu adalah menyia-nyiakan harta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan walaupun miliknya orang, tapi itu menyia-nyiakan, dan kalau tidak menyia-nyiakan berarti tidak menyelamatkan. Namanya tidak D juga membagi dua uang temuannya setelah dikeluarkan zakatnya, ini jauh lagi. Zakat itu ada ketentuan, Astagfirullah. ya, apalagi itu mengambil hak orang lain. Maka ini juga tidak tepat. Maka yang tepat adalah mengambil dan menyerahkan ke guru kita untuk, nah, ini baru tepat dan dia mendapatkan pahala. Yang tadi dua sisi tadi itu mendapatkan. Oke, mohon dimute dulu suaranya yang masih terbuka. Menjawab baru dibuka. Oke, Mbak Sabrina. Oke. Lanjut. Bagaimana konsep rahmatan alamin dapat diimplementasikan ya dalam menghadapi isu lingkungan hidup yang semakin serius di Indonesia? Nah, ini lagi hangat ini ya. Lingkungan hidup semua terjadi banjir dan lain sebagainya. Bagaimana konsepnya rahmatan alamin? A. Dengan mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah. B. Dengan meningkatkan ibadah pribadi seperti sholat dan puasa untuk memperbaiki alam. C. Dengan menambah jumlah masjid sebagai pusat dakwah lingkungan. Dan D. Dengan memprioritaskan kepentingan umat Islam atas kepentingan lingkungan. A. Kan? Nah, A sih kayaknya. C. A. A. Bisma. A. Bisma. A sih, Pak. A. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Jawabannya yang betul adalah oke, bagus sekali menjawab dengan Bisma. menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari amanah Allah. Kenapa A? Nah, ya, kenapa A? Jadi ada namanya di Islam itu adalah konsep rahmatan alamin. Rahmatan alamin itu yaitu punya rasa kasih sayang terhadap alam semesta. Ini sebagai manifestasi daripada sifat agung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan, untuk mentahqiqkan, yaitu rahmatan alamin, itu sebagai rahmat bagi alam. Kata Allah ataupun firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin, dan
Jadi aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat ya untuk semesta alam, semua alam. Nah, lah ini berarti rahmatul alamin itu dia penuh kasih sayang terhadap semuanya, bukan hanya kepada diri sendiri, bukan kepada manusia, bukan hanya kepada eh, binatang, bukan hanya termasuk semua alam, ya termasuk lingkungan. Itu perlu kita kasih sayang. Nah, contoh yang tidak rahmatan alamin, menebangi pohon, menggunduli hutan, nah, sehingga terjadi banjir dan lain sebagainya. Itu membuang sampah, ya, itu bertentangan dengan konsep rahmatan alamin. Nah, kalau kalau alam ini terjaga dengan baik, maka itu bagian dari rahmatan alamin. Maka perlu dijaga keseimbangannya. Nah, gitu ya. Hanya kemudian menjaga tumbuhan-tumbuhan sampai terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Bagian dari beda konsep rahmatan lil alamin. Jawabannya A itu mengajak umat Islam menjaga keseimbangan alam sebagai amanah dari Allah karena kita sudah diberikan beban di muka bumi tugas sebagai khalifah sama kita untuk menyembah Allah beribadah kepada Allah juga menjadi khalifah. Jadi khalifah itu menjadi pemimpin di bumi ini. Artinya menjadi pemimpin ini adalah yaitu kita untuk mengatur, untuk memanajemen, untuk menjaga alam ini. Gimana? Ya harus dijaga keseimbangannya. Kalau nggak seimbang, maka terjadi adalah kerusakan. Bagaimana umat atau sebagaimana umat sebelum manusia itu Allah menciptakan dan mereka merusaknya sehingga Allah bumi hanguskan mereka dan diganti dengan Adam dan dengan manusia. Ini adalah konsep rahmatan alam untuk lingkungan. Nah, nanti kalau rahmatan alam ini bisa ke sikap ke manusia, contoh nanti perbuatan yang sesuai rahmatan alamin, membantu sesama, ya, menjauhi amarah, mengendalikan diri. Nah, itu kalau ke sifat-sifat manusia sebagai konsep rahmatan alamin untuk diri. Baik, lanjut. Jadi jawabannya adalah A. Bagus sekali. Lanjut. Nah, ini ada komik nih ya. Perhatikan. Ini ada Raffi, Aiman, ya, sama Budi. Ini ceritanya begini. Saya bacakan ceritanya. Assalamualaikum, Aiman, Raffi. Waalaikumsalam. Mau kemana, Bud? Nah, saya mau ke masjid untuk sholat taraweh. Nah, ya, kami juga, kata Aiman Raffi. Bingung kenapa? Kami bingung, tiap masjid berbeda jumlah rokaatnya. Nah, bagaimana kalau kita tanyakan sama Ustaz Abdullah? Nah, ya. Nah, akhirnya mereka menghadap Ustaz Abdullah. Ini Ustaz Abdullah berkata begini, ditanya begini Ustaz Abdullah, mengapa Pak Abdullah, mengapa ada yang sholat taraweh 8 rakaat dan ada pula yang sholat taraweh 20 rakaat? Jawabannya Pak Abdullah, tidak usah bingung. Semua ada dalilnya. Pilihlah di antara keduanya sesuai keyakinanmu. Dan hormatlah dan orang lain yang berbeda. Dari cerita dan komik tersebut, ya, pasangkan antara peristiwa dalam komik tersebut dengan cara yang tepat dalam menyikapinya. A. Merasa bingung dengan adanya perbedaan dalam amaliah keagamaan. B. Menyampaikan kepada teman sebaya tentang penyebab kebingungan mereka. C. Mencari informasi yang terpercaya tentang perbedaan amaliah keagamaan. D. Menjelaskan bahwa perbedaan pendapat karena perbedaan. 1, 2, 3, silakan. Tiga. Enggak sih. Tiga. C. C. Apakah jawabannya sesuai dengan yang Anda pikirkan? Ya, jawabannya adalah bagus sekali C, ya, betul C. Jadi dari Allah. komik tersebut ya, ini merupakan sebuah sikap yang tepat.
bila kita itu bingung terhadap suatu permasalahan atau suatu masalah dalam hal keagamaan ataupun apapun, maka kita dianjurkan untuk bertanya kepada ahlinya. Nanti bertanya kepada ahlinya. Dalam Al-Quran itu ada ayat ya yang berbunyi begini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir. Ahli dzikir ini di sini adalah para ulama ya, yang ahli dalam bidangnya. In kuntum la ta'lamun, jika kalian semuanya itu tidak mengetahui. Ayat ini anjuran apabila tidak tahu maka harus bertanya kepada ahlinya. Ingat, kepada ahlinya, bukan bertanya kepada yang tidak ahli. Ya, kalau sakit, bertanya. Kalau sakit, misalkan sakit dalam, ya bertanya sama dokter yang ahli di dalam. Kalau bertanya sakit kulit, tanya kepada dokter ahli kulit. Kemudian kalau sakit kulit jangan tanya sama tukang bangunan. Nah, gitu kan. Kalau uh, bertanya tentang masalah agama ya tanya sama para ulama yang ahli, bukan sama reporter ataupun penyiar televisi, bukan. Tapi tanya pada ahli. Nah, di sini tindakan Aiman dan Raffi serta Budi itu tepat, yaitu kalau dia tidak tahu maka cari informasi yang terpercaya. Nah, ya, itu siapa? Pak Atul. Ya, cari informasi yang terpercaya tentang perbedaan agama. Pan, apalah jawaban yang sama dengan baik. Lanjut. Jadi dia ada ayat Al-Quran terjemahnya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum ya mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8. Ayatnya berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwaminan lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, itu huwa aqrabu littaqwa. Ayatnya begini. Nah, dalam perspektif interaksi sosial, perspektif pandangan, pandangan interaksi sosial, itu berarti kita berhubungan antar manusia. Prinsip dasar yang dapat dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan masyarakat plural, masyarakat plural itu adalah masyarakat yang majmuk, masyarakat yang berheterogen, yang bermacam-macam. Ada ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang keribu, ada yang dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh gitu. Itu apa perspektif interaksi sosialnya? Prinsip dasarnya dalam Islam itu apa? A. Menyediakan diri untuk menjadi suara di masyarakat. B. Berpegang teguh kepada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat. C. Tidak melakukan tindakan semena-mena kepada siapapun di masyarakat. D. Menjalin persahabatan sejati kepada siapa saja ketika bermasyarakat. Silahkan. Satu. Ya. B enggak sih, Pak? C. B, B, B. B. C. B. Kasih C. C. Siap. Apakah sesuai dengan yang Anda dipikirkan? B. B. Jawabannya B. Ya. Oh Nah, ya, B. Yeay. Yeay, B. ya sudah sudah keluar. Yeay. B. Pertama ini ya, berpegang teguh kepada prinsip dasar kebenaran ketika berusaha. Jadi ketika ini, apa indikatornya dalam ayatnya? Nah, ya, indikatornya. Jadi jawaban itu biasanya, jawaban itu cara menjawab adalah B. sebentar. Gimana Mohon untuk mute dulu, ya, biar kami terangkan. Ini penting ini. Nanti biasanya di jawaban-jawaban ini soal ini pernah keluar. Soal ini pernah keluar di tahun kemarin. Ya. Ini biasanya ya sok keluar lagi. Nah, biasanya cara menjawabnya itu adalah
cari indikator jawaban yang ada dalam soal. Ingat ya, biasanya itu jawabannya itu ada indikatornya. Sampai tugasnya mencari indikator yang ada dalam soalnya tadi itu. Nanti ada di dalam soalnya. Nah, itulah yang menjadi jawaban. Nah, tapi berpegang teguh pada prinsip dasar kebenaran ketika bermasyarakat itu kira-kira saya mau tanya indikatornya di mana? Mana indikatornya? Dalam siapa yang bisa menunjukkan indikator kok kenapa B? Yo, ini nalar pakai nalar ini. Soalnya di situ Prinsip dasar. oh iya, prinsip dasarnya itu menegakkan kebenaran karena Allah. Bagus sekali. Ya, kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Ini prinsip dasar daripada hidup dalam masyarakat. Nah, ya, jadi itu ada jelas menegakkan kebenaran karena Allah. Itu prinsip dasar kebenaran ketika masyarakat. Nah, itulah di situ. Nah, itu indikator dasarnya. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas analisisnya yang luar biasa. Oh, istimewa. Saya kasih apa? Fun. Oke, next. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Punya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat. Ayat ini biasanya dibacakan ketika khutbah nikah. Ayatnya ini ya. Di sana. Nah, berdasarkan ayat tersebut, konsep interaksi sosial yang tepat adalah A. Saling memahami satu sama lain agar warga merasa aman. B. Saling menjaga dan tidak terjebak dalam pengunggulan diri. C. Saling berkomunikasi secara nonverbal agar pesannya dimengerti. D. Saling menolong satu sama lain agar kedua belah pihak beruntung. Nah, silahkan. 1, 2, 3. A. Enggak C. sih, Pak. A. 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 Nah, A. oke, terima kasih. Kita lihat jawabannya. Ingat tadi indikatornya apa? Nah, jawabannya ada. Ya, jawabannya adalah B. Ya, kan B. Ini coba, coba bayangkan, dilihat di, di apa dicerna dengan baik-baik. Hai manusia, sesungguhnya kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah ini, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua tadi yang laki perempuan itu ya, itu adalah orang yang bertakwa. Jadi apa? Sama saja semua orang itu kedudukannya di mata Allah itu semua itu sama. Ya, jangan sampai ada yang merasa paling hebat di antara warna-warni tadi yang bersuku-suku berbangsa sama. Kalau yang membedakan adalah yang maka dari itu ini namanya analoginya, analisisnya yaitu pakai logika berbalik. Nah, gitu. Kalau di situ tidak ada, maka pakai logika berbalik. Kalau dalam mantek itu adalah al-aks, ya, aksun. Jadi terbalik. Ya berarti semua mulia di apa? Orang yang paling mulia di antara Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, bersuku-suku berbangsa itu kan berarti boleh saling untuk mengunggulkan diri karena bukan di situ letak bangsa-bangsanya atau musuh, bukan di situ. Semua sama di mata Allah.
maka jangan terjebak dalam membunuh diri. Gitu. Terima kasih atas jawabannya ya. Hati-hati nanti. Itu menjebak ini. Pertanyaannya itu menjebak kali. Nanti banyak sekali. Ini soal-soal ini pernah keluar semua. Ini pernah banyak. Nah, keluar semua. Hati-hati kalau dapat. Baik, lanjut. Wah, nanti ada soal bahasa Arab. Ya. Nah, ini soal bahasa Arab. Nah, yang insya Allah bahasa Arab yang belajar bahasa Arab gampang ini. As-su'alul awal. Ma huwa ar-ruknul awal min arkanil Islam? Alif, as-salat. Alif, Syahadat. Alif, ya, alif, syahadat, syahadat. B, 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 B. Syahadat. Ayo syahadat. Ya, Syahadat. jawabannya adalah Syahadat. Nah, ada yang bisa mengartikan nggak? Coba, aduh, enggak, silakan. Apa Apa? itu rukun pertama dari rukun Islam? Masya Bagus. Allah, mahirul lughatil Arabi. Pertama dari, Masya Allah. maka Masya Allah. Mahir. Amin, amin. Mahiroh. yang kedua, kalau yang kedua, Alhamdulillah. alhamdulillah. Yang kedua, pertama kan syahadat, kedua apa? Salat. 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 Yang ketiga, Zakat. zakat. Puasa. Puasa. Haji. Bagus sekali. Lah itu nanti biasanya keluar biasanya walaupun dengan karena tapi teksnya berbahasa Arab. Kalau soalnya insya Allah kalian tahu semuanya. Tapi kalau bentuk soalnya berbahasa Arab, nah ini untuk menguji bahasa Arab kalian. Nah, maka berdasarkan dengan baik. Biasanya yang dasar-dasar sih kalau bahasa Arab itu soalnya yang dasar-dasar seperti rukun Islam, rukun iman, ya, kemudian wudu, ya. Oke. Lanjut. Nah, ini coba soal yang kedua. Ma hiya awwalu ayatin nazalat minal Qur'anil Karim? Alif. Ya ayyuhal Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Amin, amin. 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 Nilai akidahnya bagus-bagus ya. Ya Allah, ayat Masya Allah, alhamdulillah. Ini B, B, Wah, B, tabarallah. B, B. Oke, siap. Amin, amin. 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 Terjemahkan enggak? Silakan. Saya kasih terjemahan dari soalnya apa, yuk? Apa ayat pertama yang Yang diturunkan di dari Al-Quran. yang mulia? Oke, Turunkan pertama kali. baik. Ya, barakallahu fiik. Sahih. Sahih, Masya Allah. Masya Allah. Mahirun jidan. Masya Allah. Masya Allah, mumtaz. Mahirun jidan. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Nilai Ya akidahnya salam. bagus-bagus saat ini, Tat. Ya Allah. Ada ayat ini susunan ayat itu. Ada ayat yang urutan turun, ya. Ada urutan mushaf. Nanti kadang yang ditanyakan adalah urutan mushaf, ya. Ini soal yang kemarin adalah tentang ayat yang turun. Apa ayat yang pertama turun? Oke, Iqra. Suratnya namanya surat apa? Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. nanti soal yang ditanyakan itu awal kali surat ya awwalu suratin fil Qur'anil Karim. Nah, siapa tahu begitu. Amin. Al-Fatihah. Kira jawabannya apa? Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah. Gitu ya. Itu nanti dibolak-balik sama Masya beliau. Allah. Takbir. Oke. Oke. Insya Allah betul semua. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada Bikhair. Alhamdulillah. sebuah cerita dalam hadis. Fikri adalah pemuda kampung yang memiliki mimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ia ingin membantu adiknya supaya bisa terus melanjutkan pendidikan.
Ia mulai membangun mimpinya dengan menjadi tenaga kerja di luar kota. Setelah 5 tahun, ia memutuskan kembali ke kampung untuk memulai usaha ternak ikan hias. Akan tetapi ikan hiasnya terkena penyakit dan banyak yang mati. Fikri pun berpikir untuk berpindah ke usaha bisnis lain. Fikri mencoba berjualan online produk batik dengan menjadi reseller beberapa brand baju batik pria. Namun, Amin. beberapa bulan berjualan, sedikit sekali orang yang membeli produk yang ia tawar. Kemudian ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi, wa Amin. anna ma'al yusri yusran. Nah, Rawahu Ahmad. Pilihlah saran yang tepat untuk Anda berikan pada Fikri berdasarkan hadis Nabi SAW tersebut. A. A. Mengingatkan Fikri agar tetap A. Amin. Amin. Bacain dulu Ayo ikut jawabannya, aja. Mas. Mas. berbisnis, tangga, Mas, Mas. Tidak sesuai prosedur. Lagi dibacain, Mas. ini lagi dibacakan. Ya, Tunggu betul. dibaca dulu. Itu selesai Tunggu, dibaca tunggu. baru dipilih ya. Jawabannya apa? A. 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 Sahih. Yeay. Sahih. Oke, bagus sekali ya. Jadi walaupun banyak banyak musibah, banyak ujian, kita itu selalu apa? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Sabar. Ini berdasarkan hadis. Siapa yang bisa menerjemahkan hadis? Ini. Nanti kalau yang diterima, nanti kalau ada bisa sampai man IC, terutama di IC Pekalongan, ketemu saya, bilang Ustadz saya dulu yang menerjemahkan dengan benar, akan saya kasih hadiah sampai sini, kasih hadiah dari Mekah, insya Allah. Nah, Amin. ayo siapa berani? Wa'lama. Ya, wa'alam anna nasra ma'as sabri. Ayo Dan terjemahkan. sesungguhnya. Saya berani katakan, tunjuk tangan, langsung, bukan langsung. Aku taunya dikit-dikit. Cuma taunya innamal a'malu binniyat. Oh, Nih, wal faraja dan keluar bersama kesulitan dalam wa'lama faraja dan keluar bersama kesulitan wa'an ma'al yusro. Yusri yusro, dalam setiap kesulitan masih ada kemudahan itu dong. oke, siapa ini namanya? Masya Arkan. Allah. Arkan. Arkan Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Tabarakallah, brother. Masya Allah. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Kamu Amin. brother. Amin. Mbak Nice untuk kamu brother. Baik, Amin. dengarkan baik-baik. Wa'lam, ketahuilah. Anna nasra ma'asabi. Sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Kalau sabar, insya Allah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu. Wa annal faraja ma'al karbi. Wa annal faraja dan sesungguhnya solusi, jalan keluar ma'al karbi itu bersama kesempitan. Kalau dalam kesempitan nanti pasti ada solusi. Tapi harus sabar. Ya. Wa anna ma'al yusri dan sesungguhnya bersama ini ma'al usri yusran, harusnya ma'al usri, ini salah, ma'al usri harusnya ya, wa anna ma'al usri yusran, dan sesungguhnya bersama kesukaran itu yusran, ada kemudahan. Gitu ya, ada sedikit kesalahan di soal yang ini, soal dari yang kemarin ya, tahun kemarin, maka bentuknya begini, jadi ya salah, ini kita koreksi ya. Nah, karena tahu bahasa Arab, karena hidup di Arab, gitu kan. Jadi ada kesalahan. Tapi nggak apa-apa, itu bagian daripada jawabannya adalah A, bagus sekali ya. Intinya kalau ditimpa ujian, kesempitan, kesukaran, harus tetap bersabar. Insya Allah nanti akan ada jalan keluar. Mas Fikri semoga sukses. Gitu ya. Baik, lanjut. Oke, next. Bismillah. Ya Rob. Nah, An ini ada Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum Nabi
alaihi Ya. wasallam qala ma yusibul muslim min tasabi wala Qala Nabi SAW, Allah ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, ya wala huznin, wala adha, wala ghammin, hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang bersabar. Sabar seperti apa yang dimaksud dalam ajaran Islam? Tentukan dua bentuk kesabaran sesuai dengan maksud hadis di atas. A. Rina demam tinggi, tapi tidak mau memeriksakan diri ke dokter. B. Syarif mengalami kecelakaan. Ia hanya berdoa agar lekas sembuh. C. Sonia berharap agar musibah yang menimpa dapat menggugurkan dosa-dosanya. D. Walaupun ayahnya telah tiada, Rio tetap optimis menjalani hidup dan selalu membantu ibu. C. C dan D C nggak sih? C. C C D C D C D C D cedit cedit C sama D D. C sama T. D C sama apa? T. C sama D. T T C sama D C sama D Sama D. C sama D. Oke. Ini suara kan ini. Sebelum jawabannya apa? Siapa yang apa? Ada yang tahu terjemahan hadis tersebut? enggak mas jelasin. Tuh. Ini agak sulit ini terjemahnya ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita usahakan. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari sahabat Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridhoi keduanya. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin." Ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa min nasabin ya, dari kelelahan, wala nasabin dan juga penyakit, juga penyakit, wala hamin Penyakit. Kedian. Kelelahan. dan tidak juga apa? Kesedihan, hazan, Penyakit. hazan, inallah, jangan bersedih. Nah, kesedihan ya, jangan bersedih sesuatu. Kekhawatiran. Wala ada dan juga tidak kesakitan. Kesedihan. Wala ghamin dan tidak juga gangguan. Hatta syaukata, sehingga duri, yushakuha, yang melukai, yang menusuknya, yang melukainya, illa kafarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah akan menghapus dosanya. menghapuskan dosa-dosa. Masya Allah. Jadi semua yang ditimpa orang Muslim itu dari semua, baik kesedihan, kesakitan, dan lain sebagainya, itu semuanya itu, kata sampai kita tertusuk duri itu kan sakit gitu, aduh gitu ya. Itu semuanya itu yang kita terima itu, yang kita alami itu, dosa-dosa kita itu Allah akan menghapus dengan kadar kesakitan, kadar kesusahan. Nah, itu ya. Maka untuk menentukan dua bentuk kesabaran di atas, jawabannya adalah D dan D. CD Karena Sonia musibah menimpa menggugurkan dosa-dosanya. Ayo, ada indikatornya nggak menggugurkan dosa-dosanya? Ada. Illa kafarallah biha min khotoya. Itu indikatornya. Nah, dan D, tetap optimis menjalani hidup dan selalu membantu ibunya. Kenapa D? Itu yaitu ma yusibul muslim. Jadi kan tiada dari yang seorang muslim ditimpa dari semua itu sampai yang kecil pun Allah karena bisa menghapuskan dosa. Artinya harus kita tetap gitu ya. Ini kita tetap optimis. Baik, bagus. Ini dia. Bagus. Kali ini ada infografis di atas. Itu ada skill. Ini mulai skill yang dibutuhkan di tahun
2022 hingga sampai sekarang ini masih sangat relevan. Kita itu harus mengasah ada skill hard skill dan soft skill. Skill itu bentuk skill-skill yang bisa kelihatan ya, yang skill kemampuan-kemampuan yang terus kita bisa uji ya, seperti marketing ya, kemudian ahli desain, analisis data itu hard skill. Kemudian ada soft skill. Soft skill itu adalah ya dia dari dalam, dari jiwa, dari dalam panjenengan. Maka soft, halus, kolaborasi, kerja tim, soft skill, dan berbagai tes, ya itu juga soft. Problem solving, ya, solusi. Orang yang ahli masalah, ada yang orang suka menciptakan masalah dan ada orang yang bisa selalu memberikan solusi segala problem. Itu merupakan soft skill. Ya, kemudian berinovasi, ya. Kemudian cerdas secara emosional, ya kecerdasan emosional. Jadi bisa mengendalikan emosi, ya itu juga soft skill itu akan sukses itu orang yang begitu. Coba kalau orang tukang marah, ya orang yang nggak sabaran, emosinya nggak stabil, itu gagal, sering gagal itu dalam berbagai momen itu selalu gagal. Nah, komunikasi secara online, ya itu komunikasi secara online, apalagi di masa sekarang ini penting sekali. Itu semuanya adalah soft skill. Nah, dari skill-skill tadi itu ada ayat Al-Quran yang berbicara begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Hai orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di majlis, fafsahu, maka berlapang-lapanglah kalian, yafsahu, maka Allah akan memberikan kelapangan kepada. Wa idza qila syuzu famsyuzu, dan jika dikatakan kepada kalian itu berdirilah, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang mempunyai nanti angkat hormatan. Dari infografis di atas dapat diketahui bahwa skill dan pengetahuan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat. Dan Islam sangat mendorong umatnya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap muslim harus memiliki keinginan dan semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu dan harus dilandasi oleh motivasi yang benar. Berikut adalah motivasi penuntut ilmu yang sesuai dengan kandungan ayat di atas, yaitu A. Menuntut ilmu agar selalu dipuji keluarga. B. Menuntut ilmu agar dihargai oleh teman dan saudara. C. Menuntut ilmu agar menjadi sukses dan banyak harta benda. Dan D. Menuntut ilmu agar diberi kehidupan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya D tadi. Menuntut ilmu agar diberi kehidupan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Barakallah. Ahsan, brother. Barakallah, ya. Masya Allah, ahsan Sekali ya. upload. Jadi menuntut ilmu itu bukan jangan karena dunia, ya. Yang lainnya itu masih karena dunia. Dipingin dipuji keluarga, dipuji siapapun lah, nggak harus keluarga. Itu adalah karena dunia. Berarti ingin dihargai, ya, ingin dipuji, atau dihargai oleh teman dan saudara, itu juga masih dunia. Nah, kemudian untuk menjadi sukses dan banyak harta benda, sampean cari ilmu itu contoh karena pengen jadi dokter, nah, itu kan masih karena dunia itu. Ya, pengen cita-cita itu beda kan. Niat awalnya, ini masalahnya adalah tentang apa? Niat. Nah, ya, tentang niat. Masih karena dunia. Nah, maka yang benar adalah dari ilmu itu adalah karena Allah Subhanahu, ya, untuk Allah, bukan untuk apa? Untuk dunia. Nah, ya, itu karena Allah Subhanahu, caranya Allah. Maka jawabannya D tepat sekali. Barakallahu fiik. Lanjut. Ini ada cerita. Perhatikan cerita dan nasihat pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pemuda yang cepat menghabiskan kekayaannya. Suatu hari sang pemuda ini sudah tidak memiliki uang lagi dan harta. Hanya tersisa pakaian yang ia kenakan. Suatu pagi, sang pemuda itu berjalan untuk menemui temannya. Sembari berjalan, sang pemuda ini berpikir caranya agar dia bisa mendapatkan uang lagi. Tepat pada saat itu,
seekor burung layang-layang terbang melintas dan berkicau riang. Sang pemuda berpikir bahwa musim panas. Oleh karena itu dia menjual jubah dan celana panjangnya pada teman yang ditemui. Beberapa hari kemudian cuaca berubah menjadi sangat dingin. Sang pemuda yang hanya memakai baju tipis dan celana pendek, badannya gemetar menahan rasa dingin. Adapun hadis Nabi SAW pada umatnya, yaitu ada hadis an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, diceritakan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari simbahnya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, kulu wa tasaddaqu wa albasu min ghairi israfin wala makhilah. Wahum Nasai. Pesan yang terkandung pada hadis tersebut adalah A. Larangan berkata kasar. B. Larangan bersifat bakhil. C. Larangan boros dan sombong. D. Larangan durhaka kepada orang tua. Silahkan. A. 1, 2, 4, 5. C C D. C. D. C. C Umar an ajin qala Rasulullah Oke. kullu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi itsmi. Oke. Siapa yang bisa menerjemahkan? Yuk. Kulu. Rasul bersabda kulu. Artinya apa kulu? Makanlah. 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 Watasaddaqu. Makanan yang bersedekah. baik. Makanan yang Watasaddaqu. Bersedekah. makanan yang Dan bersedekah. bersedekahlah. Sedekahlah. Berbagilah. Wal basu fi Wa'al ghairi basu fi ghairi israfin. Wa'al basu. Ayo. Siapa yang Dan bisa? berpakaianlah. Ya, berpakaianlah fi ghairi israfin. Tanpa berlebih-lebihan. Wala makhilin. Dan juga jangan merasa sombong. Sadaqalah wal basu. Nah, maka jawabannya adalah C. Betul sekali. Ya, kenapa C? Jelas ada indikatornya. Wa albasu fi ghairi israfin wala makhil. Dan jangan berpakaianlah dengan apa? Tidak berlebih-lebihan. Nah, berarti tidak berlebihan itu israf itu tidak berlebihan itu berarti tidak boros. Gitu ya. Sekian yang sederhana. Dan wala makhilah dan juga apa? Jangan bersikap sombong. Kenapa begini? Karena zaman dulu itu orang itu kalau pakai orang menunjukkan kehebatan dia, kekayaan dia itu pakai pakaiannya yang serba wah, yang yang ini yang berlebih-lebihan ya. Jam tangan harganya 2 M contoh gitu. Allah. Suruhim. Ya, kemudian baju ini berapa M, nah gitu, sampai segitu itu namanya ya. Coba untuk membantu orang yang apa dalam kesempitan kan pahalanya banyak itu hanya untuk berlebih-lebihan maka tidak dianjurkan. Itu namanya israf ya, berlebih-lebihan tidak boleh, larangan dalam berlebih-lebihan. Wala makhilan dan juga semua mereka itu kaum jahiliyah itu di samping berpakaiannya itu yang serba wah, mereka itu kalau sudah itu dia merasa hebat, merasa terus dia sombong dan itu larang. Maka jawabannya adalah C. Tidak ada, bersifat bakhil di sini juga tidak ada, dan larangan berduka kepada orang tua juga tidak. Maka jawabannya adalah C. Bagus sekali. Vino merasa hidupnya sedang berada di titik nol. Usahanya bangkrut dan ia memiliki banyak hutang. Sebelumnya Vino adalah pengusaha sukses. Namun, kurang hati-hatiannya dalam memanage keuangan menjadikan dirinya seakan menggali lubang sendiri untuk kehancuran. Anak istrinya sangat dimanjakan dan terbiasa hidup glamor. Namun saat Vino terpuruk dalam kerugian, keluarganya justru tidak membantunya. Istri dan anaknya menyalahkan dan menganggapnya tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Pilih 2 saran yang dapat Anda berikan kepada Vino. 2 ya, 2. Pada Vino dengan memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 26 berikut ini. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. A. Mengingatkan Vino agar tetap berhemat saat berjumpa. B. Memarahi anak istrinya agar memiliki sikap hormat kepadanya. C. Melarang Vino menjadi pengusaha karena berpotensi bangkrut.
Dan D. Menasihati Pino agar rutin bersedekah agar usahanya berkah dan jauh dari masalah. Silakan. Ade. 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 Sama D. Ade, 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 Siap. Ade. Jawabannya Ade. apakah sesuai ade, dengan apa? ade. Bagus sekali jawabannya Ade ya. Hidup ketika Ye. masih banyak hartanya harus hidupnya ini hemat. Enggak, hemat itu artinya yaitu menggunakan sesuai dengan saja, tidak menghambur-hamburkan. Nah, itu yang hemat ya. Enggak, dia tidak pelit juga. Kadang ada orang yang punya uang tapi untuk dirinya sendiri aja dia nggak mau. Ya, orang pada jajan semua dan betul dia lapar, dia waktunya makan. Dia nggak makan karena hemat-hemat uangnya. Ini namanya orang bakhil. Ya. Beda kalau orang hemat enggak. Tetap beli makanan sesuai dengan apa? Dengan kebutuhannya. Nah, ingat ya, hemat bukan bakhil. Ya, bakhil itu atau bakhil itu apa? Kikir ya, kikir, pelit. Nah, pelit itu ya. Kalau pelit itu berarti dia itu nggak mau untuk dikeluarkan, untuk kan untuk dirinya sendiri. Bakhil. Kalau hemat itu mengeluarkan sesuai dengan porsinya. Nah, maka itu yang tepat. Dan D, agar rutin bersedekah, agar usahanya berkah dan jauh dari masalah. Ini juga sesuai dengan apa ayat tadi itu. Wa atidal qurba, dan berikanlah dal qurba yang mempunyai kerabat, haknya. Wal miskin, orang miskin dan musabil, wala tubadzir tabdzira, dan jangan menghambur. Nah, wala tubadzir tabdzira ini jangan menghamburkan berarti ini indikatornya yang ada dalam jawaban A. Kalau D itu indikatornya wa atidal qurba, untuk memberikan apa? Memberikan kepada keluarga dekat haknya, termasuk orang miskin dan sebagainya. Ini bagian daripada sedekah. Nah, sedekah itu ya akan membawa kepada agar usahanya berkah, maka dan jauh dari masalah, bisa menolak bala. Fadilah atau manfaat daripada sedekah itu adalah salah satunya adalah itu agar insya Allah harta yang sisa tadi itu akan menjadi berkah dan juga bisa menolak bala. Itu fadilah daripada sedekah. Nah, Vino rutin bersedekah itu ada indikatornya di wa'a tidak kurubah. Nah, maka jawabannya adalah A dan D. Sekali. Wah, ini soal terakhir. Oh, ini soal terakhir ini. Soal terakhir pas jam 8. Ya, ini tentang zakat nih. Subhan merupakan seorang YouTuber sukses dengan berjuta follower. Ya, mempunyai tabungan 100 juta dari hasil pekerjaannya. Tabungan telah tersimpan selama 1 tahun penuh. Zakat yang harus dikeluarkan jika harga emas sekarang 800.000 adalah A. 1 juta, B. 1,5 juta, C. 2 juta, D. 2.500.000. Jawabannya adalah Dude. baik. Oke, jawaban adalah D. Apakah benar? Kita lihat dulu. Ya, biar tahu jawabannya, biar semuanya paham tentang zakat. Zakat itu ada syaratnya. Ya, untuk mengeluarkan zakat itu harus ada syaratnya. Pertama, ya, hartanya sudah 1 haul, yaitu dia punya itu sudah tersebar itu selama 1 tahun. Yang kedua, mencapai nisab. Nisab itu adalah takaran batas minimal uang untuk harus dikeluarkan. Itu namanya nisab. Ya, uangnya ataupun hartanya sudah sampai titik itu. Kalau belum sampai titik itu berarti belum sampai nisab. Nah, nisab itu adalah ini batas ataupun takaran kadar harta yang wajib dikeluarkan, itu namanya nisab. Nisab itu berapa kadarnya? Itu disesuaikan dengan nisabnya zakatnya. Contoh zakat
dalam uang, maka disesuaikan dengan harga emas, yaitu sebesar 85 gram emas. Stopnya itu. Ya. Jadi berapa? Kalau punya uang seharga emasnya itu 85 gram, maka orang tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat pada waktu itu sesuai dengan harga emas. Nah, di sini harga emasnya 800. Ini berarti tahun yang berapa itu ya, sudah 10 tahun yang lalu nih, 1 gramnya 800. 1 gramnya 800 berarti kalau 1 gramnya 800 kali 85 gram, ya berapa 800 kali 85? Ada yang tahu? 68 Bagus. Iya, bagus sekali. 68 juta. Berarti kalau punya uang 68 juta, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kalau kurang dari 68 juta, contoh, punya uang 60 juta. Nah, kurang 8 juta, maka dia tidak berkewajiban. Kenapa? Karena belum sampai nisab. Ya, belum sampai nisab. Nah, nisabnya tadi itu 85 gram emas, 1 gramnya 800 tadi itu, maka 68 juta, 60 belum sampai, maka tidak berkewajiban. Nah, kalau dikeluarkan, namanya bukan zakat, namanya adalah sedekah. Nah, itu ya. Kalau mengeluarkan dari itu, namanya sedekah, bukan zakat. Nah, 100 juta, apakah sudah sampai nisab? Sudah. Karena tadi batasnya berapa? 68 juta. Nah, berapa yang harus dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah 2,5%-nya. 2,5% dari 100 juta. Berapa total 2,5% dari 100 juta? Jawabannya adalah, tinggal kalikan aja 100 juta dikali 2,5%. Sama dengan 2.500.000. Jawabannya adalah D. Itu ya jawaban apa? D. Nah, sekarang contoh nanti berarti ini kan zaman itu. Nanti sekarang harga emas itu 2.500.000-an. Ya, sekarang 2.500.000 1 gramnya. Nah, saya mau tanya sekarang, kalau harga emas itu 2.500.000, berapa nisabnya? 212,5 juta. 2,85 gram, ya, 85 dikali 2.500.000 sama dengan berapa? 212.500.000. Bagus sekali ya. Berarti harga sekarang berarti nisabnya berapa? 212.500. Iya, 212.500. Berarti kalau punya uang 200 juta sekarang itu belum kena zakat, belum kewajiban zakat. Nah, tapi kalau misalkan punya 2.050 atau 2.020 sudah sampai nisabnya tadi 212.500, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah, gitu. Tinggal tinggal dikalikan nanti, dikalikan 2,5%-nya. Itu yang harus dikeluarkan. Gitu ya. Nah, maka dari itu nanti akan ada soal seperti zakat-zakat ini, maka saya sudah tahu polanya, tinggal nanti dikalikan saja tadi itu ya. Pokoknya ingat syarat zakat yaitu sudah 1 haul, yaitu 1 tahun, kemudian mencapai nisabnya seharga 55 gram emas, ya, sesuai dengan harganya emas pada waktu itu. Kemudian dikeluarkan 2,5%, sama dengan demikian ya, adik-adik semuanya. Semoga nanti dipermudah, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Mendapatkan hasil yang terbaik dan Amin ya Allah. sampai ketemu nanti. Amin. Nanti kok dari Ustaz. Wassalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan dilakukan? Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Ya, Ibu Nana.